Gini. Saya mau kasih contoh ini agak ekstrim ya. Yang nggak paham cinta nggak akan pernah paham ucapan saya. Yang nggak pernah paham cinta nggak akan pernah paham ucapan saya. Ada seorang pria bertemu dengan seorang wanita. Ya, bertemu dengan seorang wanita. Kemudian untuk menikahi wanita tadi, pria tadi harus kehilangan seluruh jabatannya dan seluruh hartanya. Seluruh jabatannya dan seluruh hartanya. Menikahlah gitu. Kalau dia mau dihilangkan hartanya, dihilangkan jabatannya. Pria tadi berkata seperti ini. Mendapatkan dirimu adalah mendapatkan segala-galanya. Memiliki segala-galanya tanpa dirimu adalah kehilangan yang nyata. Catat. Saya mau nanya, kira-kira wanita dibegitukan mabuk atau sadar? Gimana? Geblak gitu ya? Mati kan jangan-jangan. Nah, baru dapat wanita, itu udah merasa mendapatkan segala-galanya. Lalu kita bisa ngomong sama Allah kok merasa kita nggak punya, kita merasa melarat, kita merasa miskin, padahal Allah nanya butuh apa, ud'uni astajib lakum, ditawarkan Allahnya, ayo ngomong tak jawab. Dapat semuanya loh, dapat Allah. Lah kok cek ngomong, aku melarat musik kok, urip gini ora enak. Susah saya hidup begini. Nah, itu makanya orang-orang yang paham tuh nggak pernah susah hidupnya. Begitu nggak punya ya ngomong. Ya Allah nggak ada duit, please help me. Nah, ini hati kita ini mesin semuanya di sini. Ini mau diservis enggak ini? Kalau enggak ya udah sampai kapanpun, hidupnya model apapun ya ruwet terus. Nggak akan selesai-selesai. Nggak akan merasa menemukan ketenangan, nggak ada. Karena tenang tuh di sini, bukan di sini. Sini boleh muter seperti apapun. Kalau sininya benar, ini akan tenang. Akan tenang. Apalagi yang di luar, tenang tuh bukan masalah yang di luar. Di luar punya apapun dan siapapun nggak akan buat tenang. Tenang tuh di sini. Kalau udah gini, ini kontak sama Allah Ta'ala, ini bersih ini hati ini. Hati ini dijaga terus, dikuatkan, dikencangkan dengan zikrullah. Maka dengan sendirinya akan mendapatkan al-itmi'nan, ketenangan. Yang mendapatkan ketenangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung apa yang dipikirkan hambaku, prasangka hambaku. Karena itu terserah dia mau nyangka apa tentang aku, dia mau berpikir apa tentang aku. Jadi kalau kita mikirnya jelek, ya dapatnya jelek. Kalau mikirnya bagus, ya insya Allah dapatnya bagus. Nah, modal mikir aja kok takut. Seperti ada orang nggak punya duit, nganggur. Saya nanya sama orang tersebut, Mas, mau nggak beli rumah yang mewah? Jawabannya, mau beli beras aja nggak bisa kok, Bib. Ngapain mikir beli rumah yang mewah? Ini salah. Kenapa? Karena dia telah membatasi kemampuan Allah memberikan rezeki dengan kemampuan usahanya. Saya nggak mampu usaha, jadi Allah nggak bisa ngasih saya rezeki. Masya Allah. Jadi Tuhannya usaha ya. Tuhannya usaha, bukan Allah Ta'ala. Seharusnya bagaimana? Sadar dengan kenyataan. Memang nggak punya uang, memang nggak punya kerjaan, lagi nganggur. Tapi kalau ada tawaran, Mas, mau nggak punya rumah yang mewah? Jawab saja, mau. Insya Allah, doakan. Ya, semoga Allah kasih saya kemampuan. Allah beri saya kemudahan. Tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa mikir yang positif aja berat? Karena tauhidnya lemah. Karena yakinnya sama Allah lemah. Ma'rifatullahnya lemah. Gak paham siapa Tuhannya. Gak paham siapa Allahnya. Gak paham bagaimana kemampuan Tuhannya. Dan gak paham kalau dirinya gak mampu apa-apa. Dan yang lain juga gak mampu. Yang mampu hanya satu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Katakan, hanya Allah yang Maha Esa. Katakan bahwasanya hanya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Gak ada yang lain. Hanya Allah, dan hanya Allah. Dengerin. Saya kasih satu petuah, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib.
jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, kalian dikawal, bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita masih kasih sadar satu syaraf aja Allah copotin, gila kita, gak ada lagi orang hormatin kita. Wallahi gak ada orang bakal gak hormatin kita. Sekarang saya begitu lewat sama Habib Bagir tadi diarak kayak topeng monyet. Dumblang, dumblung, dumblang. Betul? Betul nggak? Lo bilang betul kualat lu. Lu kata gue kok topeng monyet, beneran berarti? Sampai di sini dikawal terus. Kira-kira saya datang keadaannya goyang jiwanya. Otak oblak. Tahu otak oblak? PA. Datang kemari mau ketemu Ustadz Musonif, kira-kira bakal diarak apa enggak? Enggak. Parah lu. Siapa lagi yang mau cium tangan saya? Siapa lagi yang mau hormatin saya? Enggak ada. Ngapain hormatin orang gila? Betul apa enggak? Tahu enggak? Rata-rata perempuan itu yang paling banyak di dalam neraka. Apa penyebabnya? Tahu? Dandan buat orang lain, bukan buat suami. Tuh yang pertama paling sering. Betul nggak? Sampai Nabi bilang, para wanita, jadilah kalian pelacur suami kalian. Suruh jadi pelacur, dandan yang menor. Persis ondel-ondel juga nggak apa-apa. Ini kalau mau dandan cuman kondangan doang. Betul nggak Pak? Bapak enak Pak ngelihat istri begitu selesai dandan mau kemana? Kondangan. Ngelihat kondangan aja Bapak tuh senang banget ngeliatnya. Ya Allah, istri aing gelis. Padahal halal Pak, kok berasa kayak haram ya Pak? Saat seorang wanita ridhonya orang tua, betul seorang wanita ada di tangan orang tuanya. Tapi tatkala seorang suami menyatakan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka hak surga seorang wanita tidak lagi terhadap orang tuanya, melainkan ada pada surga seorang wanita, ada pada surganya seorang istri, ada pada 84 Pak. Kita menang Bu, sayang-sayang sama suami ya. Ya. Kenapa? Karena doa seorang istri itu yang akan membuka setiap hijab yang tertutup. Istri yang mana? Istri yang salehah, istri yang ibadah, yang nggak pernah ngomel. Oi. Seorang laki-laki, seorang ayah dipanggil oleh Allah untuk memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan arahan kepada putri dan putranya sebanyak 6 kali Pak. Kita dipanggil sama Allah untuk mendidik anak-anak kita. Bapak enak sholat di masjid, ibu enak majlis taklim, anak buka jilbab, 4 laki-laki akan masuk ke dalam neraka karena perbuatan anak tersebut. Ini buat yang perempuan, yang laki lu mau botak seserah lu. Ini buat yang perempuan. Satu Pak, yang perempuan bukan hanya anak perempuan, istri juga Pak. Yang namanya perempuan, yang namanya istri, tolong nih hari ibu semua pada rapet banget jilbabnya. Besok nyapu teras rumah pakai kerudungan PA. Pakai kerudungannya. Bib, gerah. Emang begitu caranya, mau gerah, mau panasnya di dunia, apa panas di akhirat? Kalau mau panasnya di dunia, keringat ibu juga saat dia ngejaga satu kehormatan, pahala gede, sorga jaminannya adem ntar di akhirat. Udah tahu sorga udah? Sama gue juga. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa.
Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa. Malamnya tidur, ia tahajud. Ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rizkinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lain. Hati-hati ya, rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Apa itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang anggap orang kecil nggak apa-apa, kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat, dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu hidupnya begitu, nggak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Untuk apa sih cari banyak beban? Jadi kalau kita sedang punya ujian, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, ndak kaget Pak. Mentalnya kuat. Saya santri, biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, loh makanan saya ini, dikasih daging ayam, nambah. Orang tuh kalau biasa susah enak. Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, pules Pak. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Hidup ini perjuangan. Mau sukses harus berani susah. Seorang ibu, sampaikan kepada anak laki-lakimu semua sikap terbaik yang harus ada di seorang laki-laki. 1. Laki-laki itu harus bertanggung jawab. Maka ibu ajarkan anak laki-lakimu untuk punya tanggung jawab, untuk punya sikap amanah dengan tanggung jawab. Yang kedua, ajarkan kepada anak laki-lakimu untuk sayang sama perempuan, sayang sama istri. Sebagaimana anak laki-lakimu sayang kepada ibunya, maka pastikan anak laki-laki kita sayang sama istrinya. Kenapa? Karena ketika seorang suami menyakiti hati istrinya, maka sama dengan dia menyakiti hati ibunya. Kenapa? Karena ibunya juga seorang perempuan. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Mulai malam ini, coba belajar membuka hati, maafkan siapapun orang yang pernah menyakiti kita. Kenapa Ahilman? Karena saat kita mendendam dan membenci, tidak akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Yang ada hanyalah menambah persoalan dalam kehidupan kita. Coba teman-teman list, ada gak kira-kira orang yang selama ini di hati ini tuh kesel banget? Belajar merelakannya, belajar melepaskannya, belajar mengikhlaskannya. Nanti pelan-pelan dengan jalannya Allah, Allah sertakan seseorang yang bisa membahagiakan hatinya. Kenapa sekarang teman-teman ngerasa bahwa kenapa hidup aku tuh ngerasa sempit, itu sulit? Coba tanya di hati. Mungkin ada kebencian di hati ini yang kita tanam terus-menerus, sehingga tidak mengundang cintanya Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara.
karena sesungguhnya di balik itu semua fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah.